Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pertemuan 3 das Pro 2. Untuk minggu ini kita akan membicarakan masalah array. Array adalah variabel yang dapat menyimpan lebih dari satu nilai sejenis. Terdapat dua bagian penting, yaitu elemen array yang merupakan nilai dan indeks array yang merupakan nilai urut untuk mengakses nilai pada array. Nah, sini ada bentuk umumnya nih. Bentuk umum itu apa? Ada nama array, titik 2 array, indeks awal, titik-titik indeks akhir of tipe data. Maksudnya apa? Nama ini adalah nama variabelnya. Variabel array yang menampung array ini. Terus ada array, ini array 2 harusnya, cuma di typo. Indeks awal itu titik awalnya. Dan batas akhir lah. Jadi kayak misalkan 10 data berarti 1 sampai 10. Of tipe data, misalkan tipe data integer. Oke, contohnya misalkan di sini. Oke, di sini ada program test array. Ini cuma nama program doang. Habis itu uses crt di mana dia sebagai buat ngaktifin clear screen. Habis itu ada var angka titik 2 array 1.10 of integer. Maksudnya adalah variabel angka yang sesuai sama tadi nama array. Nah, nama arraynya adalah angka titik 2 array 1.10 berarti muat 1 sampai 10 data of integer. Jadi variabel angka yang merupakan array memiliki tipe data integer. Jadi si angka ini bisa memuat 10 data yang punya tipe data yang sama, yaitu integer. Oke, langsung ke begin. Ada clear screen, ya sama untuk meng-clear cuman biar rapi aja. Terus ada angka angka dalam kurung 1.2 sama dengan 1, maksudnya adalah variabel angka di indeks ke 1, ini kan 1 sampai 10 ya. Di indeks ke 1 adalah 1. Maksudnya adalah variabel angka 1 ini akan mengeluarkan output 1, isinya output datanya. Nah, angka 2 ini isinya 2. Nah, ketika di sini ada writeLen angka 2 titik koma, maka ketika di running dia akan keluar 2. Nah, dari mana? Yaitu dari sini, angka 2. Kalau ini kita isi 1 misalkan 1, terus kita running, maka dia akan keluar 1. Nah, jadi ketika writeLen itu ada 2. WriteLen itu ada yang pakai kutip. Nih contohnya ya. Ada pakai kutip. Ada yang enggak kan? Nah, yang pakai kutip ini dia akan melakukan output sesuai dengan di dalam kutipnya. Kita run. Saya lihat angka 1. Kenapa? Dia akan ngikutin sesuai dengan yang ada di dalam kutip. Tapi kalau tidak pakai kutip, dia akan membaca yang namanya variabel angka 1. Misalkan di run keluar 1. Tapi kalau misalkan di sini nggak pakai data gimana? Kita lihat ya. Kalau nggak pakai indeksnya, dia error karena nggak jelas angka ini punya 2 data yang mau di output yang mana, kayak gitu. Nah, jadi kalau kalian misalkan di minggu pertama itu kan ada writeLen nama saya misalkan kutip, di situ tutup kurung, ada titik koma. Titik koma ini dipakai setiap setelah sintaks. Jadi sebenarnya readLen yang saya kasih kemarin itu nggak harus di samping, bisa di bawah readLen. Tapi nanti outputnya tetap sama. Nah, di sini angka misalkan. Ini harus kita hapus dulu sebentar. Bentar salah. Harus dihapus dulu. Oke, nah kalau udah di sini diganti jadinya angka titik 2 integer. Jadi maksudnya variabel angka punya tipe data integer. Nah, variabel angka di sini ada readLen angka, itu maksudnya adalah gini. Kita running, nah ada salah, berarti di mana titik koma. Oke, berarti di sini harus ada titik komanya. Di run. Nah, keluar nama saya misalkan 2. Nah, dia nggak error. Nah, habis itu di sini ada bawahnya keluar nih, writeLen angka. Nah, jadi 2, maka akan keluar 2 juga. Maksudnya apa? Jadi ketika kalian input, nih, nah kita makan aja di samping ya. Coba kita taruhin lagi deh. Nih, baru di samping ya, 2. Nah, keluar bawahnya 2. Jadi, yang write nama saya itu keluar ini. Ini hasil dari write nama saya. Ini cuma dari write nama saya aja. Jadi, inputnya yang kalian bisa lakuin di sini itu bukan dari write, tapi dari readLen. ReadLen enter. Jadi si program akan membaca inputan nanti yang kita masuki itu ke dalam variabel angka. Jadi misalnya masukin 2, maka variabel angka ini akan berisi 2. Makanya di sini keluarnya 2. Tapi kalau misalnya kita mau kutip, kita makin di sini kutip, kita run, maka keluarnya mau kita menulis apapun keluar akan angka, bukan angka yang di atas ini karena dia pakai kutip kayak gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis array.
Di sini ada array satu dimensi sama array dua dimensi. Array satu dimensi itu adalah kumpulan elemen-elemen yang identik yang tersusun dalam satu baris. Elemen tersebut memiliki tipe data yang sama, tetapi isi dari elemen tersebut bisa berbeda. Nah, bentuk umumnya ada nama variabel yang tadi. Nah, yang kedua ada array dua dimensi. Array dua dimensi dapat mewakili suatu bentuk tabel atau matriks, yaitu indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom dari tabel atau matriks. Bentuk umumnya itu sama. Var, nama variabel arraynya, titik 2, nama arraynya, indeks baris, indeks kolom of tipe data. Maksudnya apa? Kalau misalkan tadi di kita itu yang awalnya itu array 1.10 gitu ya, of integer. Nah, ini satu dimensi. Tapi kalau mau dua dimensi, berarti dia misalkan di sini ada indeks baris, indeks kolom. Jadi indeks baris, indeks kolom itu ada total ya, misalkan 10 titik koma 1.20. Jadi dia cuma 1 sampai 10 untuk barisnya, dan untuk kolomnya bisa muat 1 sampai 20. Jadi hasilnya itu dia seperti outputnya itu double tabel gitu ya. Terus ada set, suatu set himpunan adalah suatu kumpulan dari objek yang mempunyai urutan yang dianggap sebagai suatu kesatuan. Tiap-tiap objek di dalam set disebut dengan anggota atau member atau elemen himpunan, element of the set. Anggota-anggota dari set harus mempunyai tipe yang sama dan disebut dengan base type. Base type dan base type harus berbentuk tipe data sederhana, yaitu bertipe ordinal, yaitu integer, boolean, char, scalar, dan kecuali real. Nah, bentuk umumnya dari sini ada nama variabel, set of, tipe data, ordinal nilainya. Misalkan kayak berarti nama variabel tipe datanya apa, atau integer, boolean, atau char, scalar. Nah, sini ada record. Record ini sebenarnya mirip sama array, cuma bedanya dia nih, saya tunjukin deh bentar. Di sini ada record ya, kita lihat. Di sini ada codingan record nih. Di sini ada program tipe record CRT. Nah, di sini variabel siswa ini bersifat record. Nah, variabel siswa ini punya isi recordnya berupa nama, umur, sekolah, dan kota. Jadi satu siswa, jadi ibaratnya kayak sub variabel mungkin ya. Jadi variabel siswa ini sebagai record dengan sub variabel, itu isi dari variabel siswa adalah nama, umur, sekolah, dan kota. Nah, masing-masing punya tipe data masing-masing lagi. Namanya int string, umur ada integer, sekolah ada string, kota ada string juga. Nah, terus ada begin di sini. Misalkan siswa dot nama, berarti variabel siswa record siswa, variabel siswa yang berupa record itu akan mengisi titik nama. Jadi inputan ini, hasil ini, dalamnya ini akan masuk ke dalam variabel siswa bagian nama yang string. Jadi ada umur 19, Universitas Gunadarma, siswa kota Bekasi. Nah, habis itu ada WriteLearn, nama saya adalah siswa.nama. Berarti dia bakal nunjukin nih, nama saya adalah siswa.nama. Variabel siswa.nama itu ada by t. Jadi termunculnya ada nama saya adalah by t. Jadi koma ini, kalau misalkan, jadi koma itu kayak pemisah. Jadi misalkan nih, kita ambil contoh ya. Bentar, kita hapus dulu. Misalkan nama 2 string gitu ya. Terus nama saya readlearn nama. Sini ada WriteLearn, nama saya adalah spasi kutip koma nama. Kayak gini. Nah, ini buat misahin. Jadi coba kita running ya, bisa nggak ya? Oke, bisa ya. Berarti coba kita tulis nama Akbar. Nama saya adalah Akbar. Berarti yang sesuai sama yang saya jelasin tadi, nama saya adalah ini, kalau di dalam kutip dia akan melakukan output sesuai dengan yang di dalam kutip. Tapi kalau nggak pakai kutip, dia akan memasukkan atau mengeluarkan output sesuai sama yang ada di yang menempati variabel tersebut. Misalkan di sini, oke, misalnya gini deh, tahun gitu ya, misalkan tahun lahir, tahun, misalkan integer kan, karena kan di angka kan, tahun integer. Di sini ada saya lahir tahun, misalkan. Habis itu misalnya di sini mintanya umur nanti ya. Misalnya di sini berarti ada lagi karena tahun sama umur. Karena nanti kita minta umur ya. Di sini masuk nih. Saya lahir tahun. Oh, misalnya mau kita sama kayak kemarin deh di samping. Oke, kita hapus nggak apa-apa. Jadi nanti WriteLearn saya lahir tahun, readlearn tahun. Nah, terus gimana sih dapetin umur ya? Umurnya itu sama kayak kemarin ya. Umur titik 2 ini buat yang belum ngerti. Umur titik 2 sama dengan, jadi kalau di Pascal kan ada yang pakai sama dengan ya, cuman kalau di Pascal itu pakai titik 2 sama dengan. Jadi kalau di operasional dia makanya titik 2 sama dengan. Habis itu umur sama dengan
tadi berapa tahun, mohon maaf, sekarang tahun 2020 dikurang tahun, maksudnya adalah 2020 umur ini, variabel umur nilainya akan didapati dari hasil 2020 dikurang sama hasil inputan nanti tahun di sini. Jadi berarti saya berumur gitu ya. Terus nama variabelnya, terus koma lagi nggak apa-apa. Misalnya kalian menambah lagi di belakangnya kutip satu spasi, kutip lagi. Nah, dalam kutipnya ini bisa diisi tahun misalkan. Jadi ketika kita running, coba kita running, bisa nggak? Ada error nggak? Oh, nggak ada. Oke. Saya lahir tahun 2000 misalkan. Nah, saya berumur 20 tahun. Misalkan juga bisa, saya lahir tahun 1999. Saya berumur 21 tahun. Jadi, saya write-len ini bisa langsung banyak isinya, langsung panjang nggak apa-apa. Saya berumur, koma, variabel yang mau dikeluarin, koma, tahun. Misalkan atau enggak, mau masukin write nama saya titik koma write-len nama variabelnya nanti tempatinnya gitu ya. Habis itu di sini ada nama titik 2 var nama titik 2 string. Oke, berarti di sini misalkan sini bisa nambah di belakangnya nama saya koma nama koma dan misalkan dalam kutipnya. Jadi kita ngebayangin nih outputnya seperti apa. Oh, nanti keluar itu nama saya spasi nama isi variabelnya berapa. Terus dia kan kalau misalnya nggak pakai spasi lagi, ini kan di sini nama nih nggak pakai spasi, jadi nempel nih sama sidan. Nah, di sini sebelum sidan kita tambahin spasi, jadi nanti rapih gitu ya. Nama saya variabel nama dan saya berumur ini tahun. Kita coba bisa running nggak ya? Oke, bisa ya. Berarti nama saya Akbar misalkan. Saya lahir tahun 1999. Nah, sini ada namanya nih, nama saya Akbar dan saya berumur 21 tahun kayak gitu. Nah, nanti juga di yang namanya integer, bukan integer. Jadi gini, ketika kita naruh array gitu ya. Misalnya di sini nama tadi angka ya. Kok nggak usah dihapus bentar. Jadi di sini itu angka titik 2 array, terus ada 1 titik 10. Oh, misalkan di sini ada string, terus di sini ada ini lagi. Maksudnya apa? Jadi di sini ada maksudnya sendiri, yaitu variabel angka array-nya ini bersifat array yang indeksnya 1 sampai 10 dengan tipe data string yang memuat 20 karakter. Jadi maksudnya kalau misalkan jangan ini deh, misalkan di sini nama lengkap. Nah, misalnya nama lengkap nih. Nama lengkap array. Nah, nama lengkapnya itu bersifat tipe datanya array dan tipe data dari array-nya itu adalah string yang maksimal berisi 20 karakter. Karakter itu apa? Karakter itu ini. A, ini karakter. Jadi 20 karakter berarti karakternya dari A sebanyak 20. Kalau misalkan dia 21, dia nggak bisa, dia nggak kebaca kayak gitu. Oke. Itu aja buat pertemuan kali ini tentang array. Nanti untuk LA akan saya kasih lagi di web seperti biasanya ya. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.